Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Muhammad Kahfi, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 18. Pada pembelajaran agenda 3, memberikan pemahaman bahwa kinerja yang baik dibangun di atas 3 pilar utama yang saling mendukung. Ketiga pilar ini membentuk sebuah ekosistem yang membuat organisasi pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien. Pilar pertama, akuntabilitas kinerja adalah pilar yang terpenting. Intinya, setiap pekerjaan yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. Pilar kedua, hubungan kelembagaan. Tidak ada unit kerja yang bisa sukses sendirian. Kinerja yang baik adalah bergantung pada kerjasama yang solid dengan unit lain, baik dengan instansi pusat, vertikal, maupun dengan unit kerja di daerah horizontal. Pilar ketiga, manajemen kinerja adalah cara kerja atau metode yang lebih kita gunakan. Target besar organisasi harus dipecahkan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan jelas untuk setiap pegawai. Dengan begitu, semua orang di dalam tim tahu persis apa yang harus dilakukan, mengapa itu penting, dan bagaimana kontribusi mereka terhadap tujuan besar organisasi. Di tengah erupsi teknologi, setiap instansi pemerintah dituntut untuk berubah. Bukan lagi soal pilihan, tapi sebuah keharusan untuk menjadi lebih lincah, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Dan jantung dari transformasi operasional berada di sini, bagian tata usaha dan umum. Kepala bagian tata usaha dan umum mengorkestrasi perubahan melalui 2 inisiatif strategis yang saling terkait. Pertama, memimpin transformasi menuju organisasi digital. Ini bukan sekedar adaptasi teknologi, melainkan perubahan fundamental pada proses bisnis, budaya kerja, dan pola pikir kita. Kedua, menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap layanan internal yang kita berikan, layaknya pelayanan kepada publik. Transformasi ini mewujudkan di seluruh dunia. Di tim keuangan, digitalisasi perbendaharaan melalui aplikasi sakti, memangkas waktu dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBN. Di bidang sumber daya manusia, seluruh siklus administrasi kepegawaian ini terintegrasi dalam STAR ASN, dari mulai pengajuan cuti hingga kenaikan pangkat. Di tim umum dan BUMN, kami memastikan aset negara terpantau secara real time melalui SIMAK BUMN, dan arsip vital kita aman serta mudah diakses melalui platform Sri Kandi. Dan tim teknologi informasi menjadi garda terdepan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, menjamin infrastruktur yang andal dan aman. Karena tantangan terbesar bukanlah teknologi, melainkan budaya. Maka manajemen perubahan melalui sosialisasi, pelatihan, dan keteladanan pimpinan menjadi kunci keberhasilan. Digitalisasi menjadi fondasi. Namun, untuk memastikan kualitas, kami menetapkan standar pelayanan yang jelas untuk setiap dukungan internal. Setiap permintaan layanan kini memiliki kepastian waktu, prosedur yang transparan, dan hasil yang terukur. Untuk memastikan standar ini benar-benar menjawab kebutuhan, kami melakukan survei kepuasan layanan internal secara periodik. Umpan balik Anda adalah bahan bakar kami untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam pekerjaan kita, di lingkungan pemerintahan, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, kita sering berbicara tentang 2 hal, anggaran dan risiko. Tapi, apakah kita sudah melihat keduanya sebagai satu kesatuan? Melalui pelatihan kepemimpinan administrator, saya mendapatkan sebuah pencerahan penting. Manajemen keuangan dan manajemen risiko bukanlah 2 hal yang terpisah. Mereka adalah 2 sisi dari mata uang yang sama, yang saling memperkuat untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi.
setiap rupiah yang kita belanjakan harus punya dampak dan hasil yang jelas dan terukur. Di sisi lain, resiko bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Resiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap sasaran. Tugas kita adalah mengelolanya secara sistematis agar tujuan organisasi tetap tercapai. Itulah yang kita sebut sebagai manajemen risiko. Ini saya mengusulkan pendekatan 3 lini pertahanan. Lini pertahanan pertama adalah pemilik risiko itu sendiri. Para kepala unit pelaksana teknis dan kepala subbagian, mereka harus mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko di area masing-masing. Lini pertahanan kedua adalah peran kami di bagian umum. Tugas kami bukan mengambil alih, tapi memfasilitasi. Kami menyusun kerangka kerjanya, memantaunya, dan menganalisis data risiko secara keseluruhan untuk dilaporkan kepada pimpinan. Dan lini pertahanan ketiga adalah sinergi kita dengan aparat pengawas internal atau APIP. Laporan dari kami bisa menjadi masukan bagi mereka untuk melakukan audit berbasis risiko yang lebih tajam. Tentu, ini bukan pekerjaan mudah. Ini adalah sebuah perjalanan. Saya telah menyusun roadmap 1 tahun yang terstruktur, mulai dari fase fondasi dan sosialisasi triwulan pertama hingga fase evaluasi dan peningkatan berkelanjutan di akhir tahun. Pada akhirnya, tujuan kita bersama adalah memastikan setiap sumber daya yang kita kelola, baik itu keuangan, SDM maupun aset negara, memberikan kontribusi nyata maksimal untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif, efisien, dan tentunya dengan penuh kehati-hatian. Ini bukan hanya tentang sistem atau prosedur, ini tentang membangun budaya kerja baru, budaya yang sadar akan kinerja dan sadar akan risiko. Mari bersama-sama kita wujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Terima kasih.